Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Firman dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 4 pelajaran matematika tentang pembagian bilangan. Tak lupa-lupa Mr. ingatkan kepada anak-anak semuanya agar menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokoler COVID, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jaraknya. Oke, langsung saja ke pembelajaran kita. Oke, mengulangi pelajaran sebelumnya. 6 sama dengan 3 kali berapa? Yaitu 3 kali 2. 12 sama dengan 3 kali berapa? Yaitu 3 kali 4, ya. Lanjut, 20 sama dengan 4 kali berapa? Yaitu 4 dikali 5. Lanjut, 25 sama dengan 5 dikali berapa? Oke, pintar anak-anak. 5 dikali 5. Lanjut, 32 sama dengan 8 dikali berapa? Ya, betul, 8 dikali 4. Oke, anak-anak harus menguasai perkalian sebelum mengerjakan soal-soal pembagian, ya. Konsep pembagian. Coba diperhatikan anak-anak. Di sini Mr. Firman ada 8 apel, ya. Setelah itu Mr. akan bagikan ke 2 anak yang bernama Andi dan Ani, ya. 8 apel nanti Mr. bagikan ke 2 anak. Pertanyaannya, berapakah banyak apel yang didapatkan oleh masing-masing anak, ya? Oke, caranya, karena ada 2 orang yang akan dibagikan, berarti kita ambil langsung 2 apel. Yang mana 2 apel ini nanti kita akan kasih ke mereka satu-satu. Paham anak-anak? Oke, kita kasih ya. 1 untuk Andi dan 1 untuk Ani. Setelah itu kita ambil 2 apel lagi. Kita kasih untuk Andi, kita kasih untuk Ani. Lanjut, kita ambil 2 apel lagi sampai habis, ya. Oke. Lanjut, kita ambil 2 apel lagi. Kita kasih Andi dan kita kasih Andi. Dan apelnya habis. Oke, anak-anak silakan dihitung berapa apel yang didapatkan oleh Andi dan Ani, yaitu berapa? 4. Masing-masing mereka mendapatkan 4 apel. Jadi kesimpulannya apa? Oke, betul anak-anak. Kesimpulannya 8 apel dibagi ke 2 orang anak, itu masing-masing anak akan mendapatkan 4 apel. Misal ulangi lagi ya. 8 apel dibagi 2 orang anak itu sama dengan masing-masing mereka mendapat 4 apel, ya. Oke, gimana anak-anak? Sudah mulai mengerti? Oke, lanjut. 6 sama dengan 3 kali berapa? 3 kali 3 dua 2. Lanjut. 12 sama dengan titik kali berapa? Kali 4. Oke, 3. Lanjut, 24 3 kali berapa? Oke, pintar. 3 kali 8. 42 7 kali berapa anak-anak? Oke, 6 kali 7, ya. 7 kali 6 sama aja. 72 sama dengan 8 kali berapa? Oke, pintar. 8 kali 9. Lanjut. Berarti kalau 6 dibagi 3, kalau 6 dibagi 3, 3 kali berapa? Hasilnya 6. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti kita tulis di sini 2. Oke, lanjut. 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Caranya 4 dikali berapa hasilnya? 12. Kita lihat sebelah kiri. 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti kita tulis di sini 3. Lanjut. 24 bagi 3 berapa hasilnya? Yang kita harus
cari 3 kali berapa hasilnya 24. Di sini kita bisa lihat 3 kali 8 hasilnya 24. Berarti kita tulis di sini adalah 8. Lanjut. 42 dibagi 42 dibagi 7 sama dengan berapa? Ya, 7 kali berapa hasilnya? 42, yaitu 7 kali 6 sama dengan 42. Yang kita tulis di sini berapa, anak-anak? Oke, betul, 6. Lanjut. 72 dibagi 8 hasilnya berapa? Ya, berarti yang kita cari 8 kali berapa hasilnya 72. 8 kali 9 itu hasilnya 72. Oke, gimana anak-anak? Sudah mulai nangkep? Oke, lanjut ke soal pembagian. Pembagian bilangan besar. Ini cara konkretnya, cara biar anak-anak lebih paham. Oke, berapakah hasil dari 42 dibagi 3? Oke, Mister andaikan 42 itu kan ada puluhan dan ada satuan. Berarti puluhannya ada 4. Berarti kita tulis 4 batang puluhan. Oke, satuannya ada berapa? Ada 2. Mister tulis 2 kubus satuan. Ini kan 3. Berarti kita buat kotaknya sebanyak 3. Sama kayak anak tadi, ada 2 orang anak, berarti kita bagi 2. Kalau 3 berarti kotaknya 3 gitu. Oke, dalam pembagian kita harus membagikan dari kiri ya, dari kiri. Kita harus membagi dari kiri dulu. Ya. Oke, di sini kita mempunyai puluhan. Kita bagi puluhannya dulu. Karena di sini ada 3 kotak, kita langsung ambil 3 batang puluhan secara langsung seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan ke masing-masing kotak. Oke. Sisanya berapa anak-anak? Sisanya tinggal 1. Bisa nggak nih dibagi? Tidak. Caranya gimana? Caranya kita pindahkan ke satuan. Nah, kan ini masih batang puluhan. Kita pecah batang puluhan menjadi kubus satuan. Ya, kalau kita pecah jadi 10. 10 ditambah 12 ya. 10 ini kan batang puluhan tadi kita pecah menjadi 10 ditambah 12. Setelah itu kita bagi, satuannya kita bagi juga ya, satuannya kita bagi juga sama rata. Kita ambil 3 langsung, kita letakkan ke masing-masing kotak. 1 ya, kita ambil 3 lagi sampai habis dan masing-masing kotak memiliki angka yang sama atau sama rata. Jadi berapa jawabannya anak-anak? Ini 10, di sini 1, 2, 3, 4. Berarti 14. Masing-masing kotak itu memiliki banyak kotak satuannya atau banyak kotaknya, berarti 14. Berarti jawabannya 42 dibagi 3 itu 14. Begitu cara konkretnya. Lanjut. Pembagian bilangan besar atau abstrak. Ya. Cara pertama, berapakah hasil dari 42 dibagi 3? Ya, di sini ada cara pertama dan ada cara kedua. Nanti anak-anak boleh pilih cara yang mana. Oke, dalam pembagian kita harus menguasai perkalian 3 karena di sini pembagian 3 dibagi 3 berarti anak-anak harus menguasai perkalian 3 ya. Oke, untuk cara pertama kita buat tanda kayak gini, ini tanda pembagian. Setelah itu 42-nya kita masukin ke dalam sini dan 3-nya di luar ya. 42-nya di dalam, 3-nya di luar. Setelah itu kita lihat ya, karena ini satu angka, kita akan bagikan dengan satu angka. 4 dibagi 3 bisa ya. Berarti 3 kali berapa hasilnya yang mendekati 4 ya. 3 kali berapa hasilnya yang mendekati 4. Di sini kita bisa lihat 1 kali 3 itu 3. Ini yang mendekati
4. Kalau 2 kali 3 sama dengan 6. Itu melewati 4, tidak bisa. Berarti yang kita pakai 1 kali 3. Berarti di sini kita tulis 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Habis itu kita kurangkan. 4 kurang 3 1. Setelah itu kita turunkan angka yang di belakang sini, yang di belakang 4. Berarti kita turunkan ke bawah ya. Jadi menjadi 12. Oke. Berarti kita cari lagi 3 kali berapa yang hasilnya 12. 3 kali berapa yang hasilnya 12. Kita lihat di sini lagi. 3 kali berapa hasil 12 ini? Berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 12. Berarti kita tulis di sini 4. Di sini kita tulis 12. 4 kali 3 hasilnya 12. Dikurang. 1 kurang 1 0, 2 kurang 2 0. Berarti jawabannya adalah 14. Lanjut dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu seperti ini. Berapakah hasil dari 42 dibagi 3 ya? Pertama-tama kita buat soalnya dulu. 42 dibagi 3 ya. Seperti tadi. Karena ini satu bilangan dan ini satu bilangan, maka kita bisa membagikan dengan satu bilangan ya. Ini kan 3 sama 4. Masih bisa dibagi gitu. Oke. Ingat ya, perkalian 3-nya harus hafal. Oke. 4 dibagi 3. Di sini kita cari perkalian 3 kali berapa yang mendekati 4. Berarti 3 kali 1. Jadi kita di sini buat 1 dan di sini kita buat 3. Setelah itu kita kurangkan ya. Berarti 4 kurang 3 itu 1. 1 kita tarik ke atas sini. Ya, kita pindahin ke atas ya. Berarti ini kita baca 12 dan ini kita baca 12. Setelah itu kita cari perkalian 3 yang hasilnya 12. Nah, yang ini berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu 12. Berarti di sini kita tulis 4 ya. Kita tulis 4. Setelah itu di sini hasil perkaliannya 4 kali 3 itu yaitu 12. Ya, di sini berarti 12 kurang 12 atau 1 kurang 1 0 ya. 2 kurang 2 0. Jadi jawabannya 14. Mana anak-anak? Anak-anak boleh pilih cara yang pertama atau pilih cara yang kedua. Yang mana menurut anak-anak gampang? Pembagian bilangan besar yang abstraknya, cara pertama. Contohnya 126 dibagi 6 ya, 126 dibagi 6. Caranya bagaimana? Kalian 6-nya harus mantap dulu sebelum kita membagikan bilangan ya. Oke, di sini karena pembagian 6 maka anak-anak harus menguasai perkalian 6. Oke, langsung saja 1 dibagi 6. 1 dibagi 6 nggak bisa. Maka kita tulis 0 di sini ya. 0 berarti kita tulis 0, habis itu kita kurangin. 1 kurang 0 1 ya. Setelah itu kita turunkan angka yang di atas ke bawah sini. Berarti jadi 12. Oke. Lanjut, kita cari perkaliannya. 6 kali berapa yang hasilnya 12? Nah, 2 kali 6 ya. 2 kali 6 itu hasilnya 12. 2 kita tulis di atas. Oke, 2 kita tulis di atas dan hasilnya kita tulis di bawah. Berarti kita kurangkan 12 dikurang 12 0. Oke. Setelah itu kita turunkan lagi, kan masih ada sisa angka yang di belakang, kita turunkan ke bawah jadi 6 ya. 6 kali berapa hasilnya 6? Kita tulis lihat di sini ya. Berarti 1 kali 6. Berarti satunya di mana anak-anak? Oke, pintar di atas. 6-nya di mana?
di bawah. Setelah itu diapain? Dikurang sampai habis bilangannya. Berarti 6 kurang 6, 0. Oke, jadi jawabannya ini kalau ada 0 di depan, kita tidak usah menuliskan 0-nya lagi. Berarti jawabannya 21. Gimana anak-anak? Gampang kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Cara kedua hampir sama kayak yang tadi ya. Contohnya 126 dibagi 6 ya. Intinya kalau ada pembagian 6, anak-anak harus hafal perkalian 6. Kalau dibagi 7, anak-anak harus bisa pembagian 7. Kalau pembagian 4, anak-anak harus hafal pembagian 4. 126 dibagi 6. Oke. 1 dibagi 6 tidak bisa. 1 kita harus membaginya dengan satu angka dulu ya. 1 dibagi 6 tidak bisa, langsung kita tulis 0 saja di sini langsung. Oke. Setelah itu karena tidak bisa, kita ambil 2 angka langsung ya. Kita ambil 2 angka langsung, berarti kita baca 12. 6 kali berapa? Hasilnya 12. Jadi yang ini ya. 2 kali 6 12. Kita tulis 2-nya di sini. 2-nya di sini dan 12-nya di bawah. Nanti kita kurangkan. 1 kurang 1 0. 2 kurang 2 0. Setelah ini habis, yang 6-nya lagi yang kita cari. 6 kali berapa hasilnya 6? 6 kali berapa hasilnya 6? Berarti 6 kali berapa? 6 kali 1 ya. 6 kali 1 hasilnya 6. Jadi di sini kita tulis 6. Di sini kita tulis 1 dulu. Di sini kita tulis 6 dikali 1 itu hasilnya 6. 6 kurang 6 dan habis. Jadi jawabannya 21. Kita tulis di sini cukup 2 sama 1. 0-nya tidak perlu karena 0 di depan itu tidak melambangkan apapun. Soal cerita. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Oke, jadi kalau ada kata-kata membagi, berarti dibagi ya. 153 dibagi berapa anak? 3, berarti 153 dibagi 3. Oke, kita boleh gunakan cara yang pertama. Berarti 153 yang di dalam, yang ini. Yang di depan itu akan masuk ke dalam ya. Yang nomor 2 akan di luar. Berarti 153 dibagi 3. Oke, anak-anak harus hafal perkalian 3. Oke, 1 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita kasih tulis di sini 0 ya. Setelah itu kita kurangkan 1 kurang 0 1. Habis setelah itu 5-nya kita turunkan jadi 15. Oke, 3 kali berapa hasilnya 15 ya? 3 6 9 12 15 berarti 3 kali 5. Kita tulis 5 di sini. 5 kali 3 15. Dikurangkan habis itu 0 1 kurang 1 0. 5 kurang 5 0. Nah, setelah itu kita turunkan lagi angka yang paling terakhir jadi 3 ya. 3 kali berapa hasilnya 3? 3 kali 1. Kita tulis 1 di sini. Setelah itu kita tulis hasilnya di bawah. Dan setelah itu kita kurangkan 3 kurang 3 0. Setelah semua bilangan habis, maka kita peroleh jawabannya adalah 51. Ingat ya, 0 di depan tidak perlu dibaca. Oke, boleh menggunakan cara kedua. Cara kedua hampir sama. Oke, 1 dibagi. Pertama-tama kita harus bagikan dengan angka per angka dulu. Satu angka ya. 1 bagi 3 tidak bisa. Langsung tulis 0 di sini ya. Langsung ditulis 0.
Oke, lanjut. Setelah itu kita ambil dua angka ya, dua angka 15 ya dibagi 3. 15 dibagi 3 atau 3 kali berapa hasilnya 15, berarti 3 kali 5, berarti kita tulis 5 di sini. Dan hasilnya 3 kali 5 itu 15, kita kurangkan 1 kurang 1 0, 5 kurang 5 0 ya. Setelah habis, ini kan telah habis tadi dibagi, sisanya 3 bagi 3. 3 bagi 3 itu 3 kali berapa hasilnya? 3, berarti 3 kali 1. Kita tulis 3 di sini. 3 dikurang 3, jawabannya 0. Oke, setelah habis dibagi semuanya, maka kita akan memperoleh jawabannya 51. Jadi kita tulis jawabannya 153 dibagi 3, jawabannya adalah 51. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham sepertinya. Lanjut soal cerita yang kedua. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunganya yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Berarti kan ini pembagian juga ya. Dia akan meletakkan masing-masing ke 4 vas. Berarti 484 dibagi 4. Oke, anak-anak boleh menggunakan cara yang pertama ya. Boleh. Contohnya seperti ini, 484 itu kita letakkan di dalam ya. Yang pertama ini kita masuk ke dalam, yang kedua kita letakkan di luar. Oke. Kita bagikan angka per angka. 4 dibagi 4 berapa? Oke, betul 1 ya. Karena 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Setelah itu diapain anak-anak? Kurang 4 dikurang 4, jawabannya 0 ya. Lanjut, 8-nya kita turunkan ke bawah. Oke, 2 kali 4 itu jawabannya adalah 8 ya. 2 kali 4 jawabannya 8, atau 8 dibagi 4, 8 dibagi 4 itu jawabannya 2, karena 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kita tulis 8, kita kurangkan 8 kurang 8 0 ya. Lanjut, masih ada angka yang sisa, masih kita turunkan lagi ke bawah ya. Di sini 4, berarti 1 dikali 4, 1 dikali 4 jawabannya 4 ya. Mister ulangi lagi, 1 dikali 4 jawabannya 4. Setelah itu kita kurangkan lagi, 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Bagaimana anak-anak? Atau kita bisa gunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua, 484 dibagi 4. Contohnya seperti ini, 4 dibagi 4 ya. Kita ambil satu angka dulu. 4 dibagi 4 itu 1 ya, karena 4 kali 1. Karena 4 dikali 1 itu hasilnya 4. Setelah itu kita kurangkan, 4 kurang 4 0. Oke, bagus. Lanjut. Setelah itu 8 dibagi 4 itu 2, atau 2 kali 4 itu adalah 8. 8 kurang 8 itu 0. Lanjut, 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1, karena 4 kali 1 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 121. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham? Jika masih ragu, boleh anak-anak kerjakan soal refleksi di bawah ini. Soal yang pertama itu 78 dibagi 6 ya. Soal yang kedua 175 dibagi 5.
Soal yang ketiga, 468 dibagi 4. Nomor 4 itu soal cerita. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing muat tangkai bunga sama banyak. Berarti ini perkalian atau pembagian? Berarti ini pembagian. Berarti 141 dibagi 3. Silakan anak-anak jawab sebagai latihannya di rumah pada malam hari ya. Esok harinya Mister akan memberikan latihan juga. Terima kasih telah menonton video Mister. Semoga bermanfaat. Anak-anak bisa paham. Jika ada pertanyaan boleh tanya Mister Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.